Kita lanjut ke episode 7 alur cerita film Squid Game ini. Dan inilah mereka yang selamat setelah bermain kelereng. Kita lalu diperlihatkan sosok wanita ini yang dimana sebelum bermain kelereng dia tidak kebagian pasangan. Akan tetapi dia masih hidup. Rupanya dia diselamatkan oleh para penjaga. Ya menurut saya sih dia diselamatkan oleh si detektif tadi ya. Kini peserta tinggal 17 orang lagi dengan total uang terkumpul 43,9 miliar won atau setara dengan 500 miliar rupiah lebih. Tidak lama kemudian, frontman menerima telepon dari seseorang yang merupakan pemilik tempat sekaligus pembuat semua permainan ini. Rupanya mereka sedang menunggu para tamu VIP. Frontman sudah tahu kalau di sini ada penyusup. Dia pun mencoba mencari ke sana kemari. Dia lalu diberitahu oleh anak buahnya kalau dia menemukan mayat di dekat pantai. Para petugas kemudian memeriksanya di sekitar pantai. Mereka pun menemukan identitas seorang polisi yang bernama Junho. Tak lama mereka mendapatkan kabar bahwa tamu VIP sudah tiba. Di sisi lain, Doksu masih tidak percaya kalau si wanita ini masih hidup. Mereka tampak tidak bersemangat setelah kehilangan orang-orang di dekat mereka. Sang Wo mencoba menenangkan hati Gihun. Dia kemudian menunjuk seorang pria yang sudah kehilangan istrinya. Si pria ini sangat bersedih setelah kehilangan istri yang sangat dia cintai. Dia berteriak meminta semua peserta mengakhiri semua ini karena menurutnya uang bukanlah segalanya. Akan tetapi Sang Wo menghampiri dan mengatakan, jika pria ini bisa keluar juga, istrinya tidak akan kembali lagi. Sang Wo kemudian berkata, kalau uang itu bukan hanya perjuangan istrinya, melainkan perjuangan semua peserta yang telah gugur. Singkat cerita, para tamu VIP sudah datang, dan pria bertopeng ini adalah tuan rumah sekaligus orang terpenting di sini. Mereka semua masuk menggunakan berbagai macam topeng. Dia pun disambut oleh frontman. Mereka meminta bertemu dengan tuan rumah. Akan tetapi tuan rumah tidak bisa hadir untuk bertemu karena sedang ada urusan. Di sebuah ruangan mewah, para tamu VIP penasaran dengan permainan selanjutnya. Tapi frontman sangat berkomitmen untuk tidak memberitahu siapapun. Para tamu VIP ini biasa menonton permainan ini di negaranya masing-masing secara live disiarkan di sebuah layar TV besar. Tapi mereka semua kesini karena tertarik ingin menontonnya secara langsung. Mereka saling bertaruh satu sama lain. Ya begini jadinya jika orang kebanyakan duit. Mereka lalu disuruh beristirahat terlebih dahulu dan frontman akan menjemput jika permainan akan segera dimulai. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Semua peserta terbangun, namun mereka dikagetkan dengan petugas yang membawa peti mati. Rupanya si pria yang dimarahi oleh Sang Wo pada akhirnya memilih untuk bunuh diri. Seperti biasa, peserta pun berkurang dan tersisa 16 orang saja. Dan otomatis uang pun bertambah dengan total uang terkumpul sebesar 44 miliar won. Lalu permainan kelima pun akan segera dimulai. Semua peserta lalu dibawa ke aula ruangan dan digiring oleh para petugas. Dan sampailah mereka di aula ruangan yang dipenuhi dengan manekin dengan rompi berwarna pink. Satu persatu dari peserta kemudian disuruh memilih rompi dengan beberapa nomor yang tertera di rompi itu. Di antaranya nomor 1 sampai nomor 16. Semua peserta pun lalu saling memilih nomor. Singkat cerita, hanya tinggal tersisa nomor bagian tengah. Gihun menjadi galau, dia mau pilih nomor yang mana karena dia juga bingung permainan apa yang akan mereka hadapi sekarang. VIP juga ikut bingung harus pilih angka yang mana. Kemudian para VIP ini meminta frontman memberikan petunjuk ke semua peserta. Dan ternyata nomor yang ada di hadapan mereka adalah nomor urutan bermain. Mendengar hal itu, Gihun memilih nomor pertama karena menurutnya semua permainan dibatasi waktunya. Dia pun memilih memulai dari awal. Tapi tiba-tiba langkahnya terhenti setelah berpikir jika dia memilih di awal, dia tidak bisa memprediksi apa yang terjadi setelahnya. Gihun yang terlalu bingung dan kebanyakan mikir akhirnya kehabisan nomor antrian dan hanya tersisa dua angka saja, yaitu angka 1 dan 16. Gihun lalu memilih angka 1, tapi terlihat hatinya masih ragu.
Tiba-tiba seseorang menghampirinya, memohon kepada Gihun untuk bertukar nomor urutan. Karena dia beralasan selama ini dia hidupnya bersembunyi seperti seorang pengecut dan ingin menjadi orang pertama yang memulai. Seperti yang kita tahu, Gihun yang baik hati akhirnya merelakan nomor satu itu untuknya. Dan Gihun kebagian nomor urut 16 sebagai orang terakhir. 교대 시간이야. Di sisi lain, si detektif Junho kemudian menyamar sebagai pelayan di sana. Dia lalu menjamu semua tamu VIP dengan baik. Mereka semua bertaruh satu sama lain. Tiba-tiba salah satu tamu tak sabaran ingin tahu apa yang akan peserta mainkan. Dengan terpaksa, frontman memberitahu bocoran gamenya. Terlihat sebuah meja dengan lapisan kaca dan cahaya terang mirip sebuah jembatan. Junho kemudian merekam semua ini secara diam-diam. Di tempat berbeda, para peserta lalu masuk ke ruangan besar yang berkilauan. Dan benar saja terlihat jembatan yang membentang dipenuhi dengan lampu-lampu yang menyala. Dan betapa kagetnya mereka, karena di permainan ini mereka harus melangkah ke ujung jembatan yang dimana jembatan ini terbuat dari dua macam kaca. Di antaranya ada kaca yang kuat yang mampu menahan beban dua orang peserta. Dan yang satunya kaca tipis yang seketika jika mereka salah melangkah otomatis bakalan terjatuh dan tewas saat itu juga. Lalu sesuai urutan nomor bermain, peserta pertama nomor urut 1 harus melangkah dengan waktu dimulai selama 15 menit. Beruntung Gihun bertukar nomor dengan peserta tadi. Doksu kemudian kesal karena peserta ini tidak mau melangkah. Dia pun mengancam kalau tidak loncat maka dia akan mendorongnya. Akhirnya dia pun mau melangkah. Langkah pertama dia berhasil melompat dengan mulus. Namun setelah langkah kedua, dia terjatuh dan tewas seketika. Peserta kedua yaitu seorang ibu-ibu. Namun nasibnya pun sama, harus tewas saat itu juga. Lalu peserta ketiga, dia adalah guru matematika. Dengan banyak perhitungan dia berhasil mematahkan rumus algoritma permainan kaca ini. Dia melompat dengan begitu cepat, namun tebakannya tidak benar dan dia juga terjatuh. Dengan adanya petunjuk, beberapa peserta kemudian saling mengikuti langkah orang di depannya. Tiba-tiba pria yang di depan ini lupa kemana pria tadi melangkah. Dia kemudian meminta bantuan kepada ibu-ibu yang berada di belakangnya. Si ibu kemudian yakin mengatakan untuk melangkah ke kiri. Tapi peserta lain malah membuat pikirannya menjadi kacau. Si ibu ini meyakinkan sekali lagi untuk melangkah ke kaca sebelah kiri. Namun saat pria ini melangkah, dia pun seketika terjatuh. Si ibu ini hanya terdiam merasa seolah-olah dia tidak bersalah. Di sisi lain, pria VIP ini meminta untuk dibawakan sebotol whisky. Kemudian si pelayan memberikannya. Akan tetapi si pria ini ternyata seorang gay yang tertarik pada pelayan ini. Dia pun memaksa untuk menemani di sampingnya. Pelayan ini sempat menolak karena setelah itu dia pasti akan dibunuh. Tapi karena tamu VIP ini mengancam, dengan terpaksa dia pun menemaninya. Si pria ini kemudian meminta untuk membuka topeng pelayan ini. Tapi sesuai SOP semua pelayan tidak boleh menunjukkan identitas mereka. Si pelayan kemudian merayu agar dia diajak ke sebuah tempat untuk memuaskan hasrat si pria VIP ini. Di sebuah kamar si pria membuka topeng pelayan ini. Kemudian si pria membuka seluruh bajunya. Lalu dia berkata, jika pelayan ini bisa memuaskannya dalam waktu 5 menit, maka dia akan mengubah hidupnya. Namun tiba-tiba anunya digarabah oleh pelayan ini. Dia tidak tahu kalau pelayan ini adalah Junho, seorang polisi yang menyamar. Si kakek tua ini pun balik diancam oleh Junho untuk mengatakan semua yang dia tahu tentang permainan ini. Singkat cerita, kini peserta tersisa 11 orang. Kesempatan Gihun, Sangwo, dan Sebyok sangat besar untuk sampai ke seberang sana.
Namun salah satu pria yang religius malah mengulur waktu dan berdoa di saat waktu yang tidak tepat. Peserta lain yang kesal akhirnya saling dorong. Gihun lalu memulai untuk melangkah, tapi dia lupa harus pilih kaca yang mana untuk melangkah. Tapi Sebyok baik hati menyuruh Gihun untuk melangkah ke sebelah kiri. Doksu kini berada paling depan. Dia pun terdiam saat itu juga. Sisa waktu tersisa 6 menit lagi, tapi dia tidak mau melangkah. Dia pun berdebat dengan peserta yang ada di belakangnya. Kemudian tak lama seseorang mendorong pria ini. Rupanya yang mendorong ini adalah si wanita tadi. Si wanita ini pun berkata telah menyesal pernah bercinta dengannya. Dia pun mengejek si preman Doksu yang terlihat tangguh namun sama saja manusia biasa yang takut mati. Tapi apapun yang wanita ini katakan tidak akan mengubah pikiran dia untuk melangkah. Namun tanpa diduga, wanita ini berani untuk melangkah dan tiba-tiba dia pun mengingat perkataannya dulu. Jika dia dikhianati, maka wanita ini tidak akan segan-segan membunuhnya. Akhirnya mereka berdua pun mati bersama. Waktu pun hanya tersisa 2,5 menit lagi. Kini hanya tinggal 4 orang peserta. Pria yang di depan mencoba membedakan kaca yang akan dia pijak selanjutnya. Rupanya dia adalah seorang pekerja pabrik kaca yang berpengalaman selama 30 tahun. Dan benar saja dia sangat ahli. Para VIP pun keheranan karena salah satu peserta ini sungguh bisa membedakan kaca keras dan kaca biasa. Frontman pun kemudian memeriksa arsip peserta ini dan benar saja dia pernah bekerja di pabrik kaca. Mereka pun berkesimpulan si pria ini memanfaatkan pantulan cahaya. Karena permainan tidak menjadi tegang, frontman kemudian mengubah pengaturan menjadikan ruangan menjadi gelap. Waktu pun tersisa 1 menit lagi dan akhirnya pria ini tidak bisa membedakan kaca lagi karena ruangan menjadi gelap dan minimnya cahaya. Dia pun meminta salah satu benda dengan mencoba membedakan dari pantulan suara. Namun para peserta tidak membawa barang apapun di sakunya. Gihun lalu mengeluarkan sebuah kelereng dari sisa bermain kelereng dengan si kakek. Setelah kelereng itu dilempar, pria ini butuh satu benda lagi untuk mengecek kaca satunya lagi. Waktu hanya tersisa 25 detik lagi. Dikarenakan tidak ada benda untuk dimanfaatkan, dengan terpaksa Sangwo mendorong pria ini hingga terjatuh. Waktu pun hampir habis dan akhirnya mereka bertiga berhasil lolos di permainan ini. Seketika jembatan ini dihancurkan oleh peluru yang ditembakkan. Kaca-kaca pun berterbangan, sebagian mengenai wajah mereka. Frontman yang curiga menyuruh anak buahnya melihat ke kamar, namun terlihat si kakek tua yang sudah pingsan. Frontman kemudian mencari keberadaan penyusup itu. Dia juga sempat bertemu dengan Junho. Para penjaga dikerahkan dan mereka menemukan satu peralatan menyelam yang telah hilang. Mereka pun akhirnya tahu kalau penyusup itu kabur dengan cara menyelam. Frontman pun lalu menyiapkan perahu dan melacak keberadaan penyusup itu.